Rumah sakit sering dianggap sebagai tempat orang mencari kesembuhan. Namun, siapa yang berani menyangkal bahwa di balik dinding putihnya, lorong panjang yang dingin, serta aroma obat-obatan yang menusuk, tersimpan banyak kisah yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat? Setiap malam, terutama ketika jarum jam melewati pukul 1 dini hari, suasana berubah. Ketenangan bukan lagi sekadar sunyi, tapi menjadi ruang kosong yang penuh tanda tanya. Kursi roda yang tak bergerak bisa tiba-tiba berdecit. Pintu ruangan yang terkunci rapat bisa mendadak terbuka perlahan. Dan suara-suara samar bisa terdengar jelas, seolah berasal dari mereka yang sudah lama meninggalkan dunia. Di balik layar medis yang serba modern, ada kenyataan yang jarang terungkap. Rumah sakit bukan hanya tempat merawat kehidupan, tapi juga persinggahan bagi ruh-ruh yang belum tenang. Inilah kisah nyata seorang pegawai rumah sakit bernama Rizal, yang pernah mengalami malam paling mencekam dalam hidupnya. Sebuah pengalaman yang bukan sekadar horor, tapi juga menjadi pengingat betapa tipisnya batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Malam itu, hari Rabu, tepat pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Langit di luar rumah sakit terlihat mendung pekat. Angin malam sesekali berhembus, menggoyangkan dedaunan di halaman depan. Dari ruang administrasi, Rizal mengamati suasana lewat jendela kaca. Hujan belum turun, tapi hawa dingin menusuk tulang. Rizal, pria berusia 29 tahun, sudah terbiasa dengan shift malam. Ia mengenakan seragam putih sederhana, kemeja lengan panjang yang sudah agak lusuh karena sering dipakai. Di meja kerjanya terdapat setumpuk berkas pasien, sebuah cangkir kopi yang sudah mulai dingin, serta mushaf kecil yang selalu ia bawa. Lorong rumah sakit sudah mulai sepi. Hanya tersisa beberapa pasien yang tertidur di ruang perawatan umum. Sesekali terdengar suara mesin monitor detak jantung berbunyi, monoton, seolah menjadi latar musik kesunyian malam. Sekitar pukul 00.30, Rizal merasakan hawa berbeda. Udara di lorong menjadi lebih dingin dari biasanya, bahkan lebih dingin daripada ruang ICU yang menggunakan AC. Bulunya berdiri tanpa sebab. Ia mengusap tengkuknya, mencoba mengusir rasa merinding. Lalu terdengar suara. Tok, tok, tok. Langkah kaki. Rizal terdiam. Ia tahu betul malam itu hanya ada 2 perawat jaga di ruang ICU, tidak ada yang berkeliling di lorong belakang. Dengan hati-hati, ia keluar dari ruang administrasi dan menoleh ke lorong panjang yang temaram. Kosong. Hanya ada kursi roda yang terparkir di sudut, tirai putih yang menutup sebagian pintu, dan cahaya lampu neon yang berkedip pelan. Ah, mungkin cuma perasaan, gumamnya lirih, berusaha menenangkan diri. Namun beberapa menit kemudian, suara lain muncul. Krek, krek. Pintu ruang perawatan lama, ruangan yang sudah dikosongkan sejak setahun lalu, perlahan berderi terbuka. Padahal Rizal tahu, kuncinya selalu disimpan di laci kepala ruangan. Darahnya berdesir. Napasnya semakin cepat. Tangannya gemetar saat meraih mushaf kecil di saku seragamnya. Ia melangkah pelan ke depan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Tapi lorong itu tertutup rapat, tak ada celah udara. Saat jaraknya tinggal 5 meter dari pintu itu, tiba-tiba terdengar bisikan lirih dari dalam ruangan kosong. Zaal. Zaal. Suara itu jelas memanggil namanya. Tubuh Rizal langsung kaku. Keringat dingin mengucur deras meski udara begitu beku. Ia ingin berbalik lari, tapi kakinya berat seolah menempel di lantai. Dalam hatinya ia berdoa lirih, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namun suara itu semakin jelas, semakin mendekat. Dan sekelebat bayangan hitam melintas di dalam ruangan kosong itu. Suasana lorong rumah sakit makin terasa menekan. Udara seperti menolak masuk ke dalam paru-paru Rizal. Lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, menambah ketegangan. Dari balik pintu yang terbuka sedikit itu, suara bisikan masih terdengar lirih memanggil namanya. Zaal, pulanglah, ikutlah. Rizal memberanikan diri mendekat 1 langkah, lalu berhenti. Tangannya gemetar hebat. Ia tahu, ruang itu seharusnya kosong. Setahun lalu seorang pasien meninggal mendadak di dalamnya karena serangan jantung saat menunggu tindakan. Sejak saat itu, ruangan itu tidak pernah dipakai lagi. Ada desas-desus bahwa sering terdengar suara orang menangis dari dalamnya, tapi Rizal selalu menepisnya dengan logika. Namun malam itu, logika tak lagi bisa menolong. Perlahan, pintu ruang itu terbuka semakin lebar dengan sendirinya.
Engselnya berdecit panjang. Dari celah pintu, Rizal melihat bayangan seseorang berjalan pelan. Sosok itu berpakaian seperti pasien rumah sakit, piyama biru muda dengan corak garis putih. Langkahnya tertatih, kepalanya sedikit menunduk, dan rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Rizal langsung teringat. Pakaian itu sama persis dengan yang dikenakan seorang pasien bernama Pak Wiryo, pria parubaya yang seminggu lalu meninggal di IGD akibat kecelakaan lalu lintas. Rizal sendiri yang mencatat datanya, sehingga wajahnya tak mungkin ia lupakan. Dek! Jantung Rizal seperti hendak meloncat dari dadanya. Sosok itu berjalan perlahan keluar dari ruang kosong. Tubuhnya agak membungkuk, tangannya menggantung lemas di sisi tubuh. Dari jarak sekitar 7 meter, Rizal bisa melihat jelas wajah pucatnya. Matanya kosong, menatap lurus ke lantai. Rizal ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Namun tiba-tiba, sosok itu berhenti. Perlahan kepalanya menoleh ke arah Rizal. Rambut kusut yang menutupi wajah bergeser sedikit. Sepasang mata hitam pekat tanpa cahaya kini menatap lurus ke arahnya. Darah Rizal terasa membeku. Jari-jarinya menggenggam mushaf kecil begitu kuat sampai kulitnya memutih. Ya Allah, bisiknya lirih. Sosok itu menatapnya beberapa detik, sebelum mendadak menghilang begitu saja. Tidak berjalan pergi, tidak berbalik arah, benar-benar lenyap, seolah tak pernah ada. Namun ketegangan itu belum berakhir. Dari ujung lorong yang jauh lebih gelap, Rizal menangkap sesuatu yang lain. Sosok tinggi besar berwarna hitam legam berdiri tegak. Bentuk tubuhnya seperti manusia, tapi wajahnya kosong, hanya permukaan datar tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Sosok itu diam saja, tak bergerak, hanya berdiri menatap Rizal. Meski tanpa wajah, Rizal bisa merasakan tatapan itu menusuk langsung ke dalam hatinya. Napas Rizal terengah-engah. Tangannya gemetar sambil membuka mushaf kecil. Dengan suara parau ia membaca. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat kursi itu ia baca terbata-bata, tapi penuh ketakutan. Saat bacaan itu keluar, sosok hitam itu bergerak. Perlahan tubuhnya kabur, memudar seperti asap hitam yang tertiup angin, lalu menghilang di tengah kegelapan lorong. Namun meski sosok itu sudah hilang, rasa dingin dan aroma anyir darah masih menyelimuti udara. Rizal jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Air mata keluar tanpa ia sadari. Malam itu, ia benar-benar menyaksikan sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Setelah sosok hitam itu lenyap, Rizal masih terduduk di lantai. Tangannya gemetar hebat, mushaf kecil yang ia genggam hampir terlepas. Napasnya memburu, dada terasa sesak, seolah udara di lorong itu tak lagi bisa dihirup. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Dengan susah payah ia menopang tubuhnya ke dinding, bersandar sambil terus melantunkan ayat kursi dan istighfar. Baru setelah beberapa menit, detak jantungnya perlahan mulai normal. Namun rasa penasaran justru menguasainya. Pintu ruang kosong itu masih terbuka lebar, menganga, seakan menantangnya untuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim, hanya kepada MU aku berlindung, ya Allah, gumamnya pelan. Dengan langkah ragu, Rizal mendekati pintu itu. Suara engsel berdecit kembali terdengar saat ia mendorongnya sedikit. Begitu pintu terbuka penuh, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyergap. Ruang itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu lorong dari luar. Bau anyir bercampur dengan aroma karbol begitu menyengat. Tirai ranjang yang kusam menggantung setengah terbuka, memberi kesan ruang itu masih menyimpan bekas kehidupan. Rizal menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahayanya bergetar karena tangannya tak stabil. Perlahan ia menyorot setiap sudut. Di bawah ranjang pasien, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah botol kaca kecil berisi cairan merah kehitaman. Tutupnya dililit kain putih yang sudah menguning. Rizal terperanjat. Jantungnya kembali berdetak kencang. Ia tahu, benda itu mirip dengan yang pernah ia lihat saat seorang ustaz di kampungnya menunjukkan contoh media santet. Dengan beranikan diri, ia menyorot bagian lain ruangan. Di dinding, tepat di dekat jendela, terlihat bekas tulisan kuno dengan arang yang samar-samar masih tertinggal. Tulisan itu bukan huruf Latin, bukan pula aksara Jawa. Bentuknya rumit, berputar-putar, menyerupai rajah.
Rizal mundur setapak. Rasa mual tiba-tiba menyerangnya. Seolah ada bisikan yang masuk ke telinganya. Kami dipanggil di sini, bukan kehendak kami. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia menutup telinga, tapi bisikan itu terdengar jelas, langsung dari dalam kepalanya. Saat ia menyorotkan cahaya senter ke sudut lain ruangan, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Di atas meja kecil dekat ranjang, ada foto seorang pasien lama, dengan jarum-jarum kecil menancap di sekelilingnya. Foto itu ia kenali. Itu adalah wajah pasien yang dulu meninggal mendadak di ruang itu, Pak Wiryo. Rizal langsung teringat gosip lama di kalangan pegawai, ada dokter dan pegawai nakal yang konon pernah terlibat praktik pesugihan. Katanya, mereka menanam media mistik di beberapa ruangan untuk memperkuat energi dan melancarkan rezeki, meski dengan cara haram. Ada yang menyebut, sebagian pasien yang mati mendadak adalah tumbal dari ritual itu. Hatinya bergetar hebat. Astagfirullah. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah dan perbuatan syirik. Tiba-tiba, suara pintu berderit lagi, kali ini tertutup dengan keras. Blaaam. Rizal terperangkap di dalam ruangan gelap itu. Lampu ponselnya berkedip, lalu padam. Dalam gelap total, bisikan berubah menjadi jeritan. Suara laki-laki dan perempuan bertumpuk-tumpuk, seperti berasal dari ratusan mulut sekaligus. Sakit, tolong kami, jangan tinggalkan kami. Rizal menutup wajah dengan kedua tangan, berlutut sambil menangis. Suaranya serak memohon. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Dan saat kalimat itu keluar dari bibirnya, mendadak jeritan itu berhenti. Sunyi. Hanya suara detak jantung Rizal sendiri yang terdengar di telinganya. Namun sunyi itu justru lebih mengerikan. Rizal masih terkurung di dalam ruangan gelap itu. Nafasnya terengah-engah, dada naik turun cepat, seakan udara yang ia hirup begitu berat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mushaf kecil yang tadi ia genggam terlepas entah kemana. Dalam kegelapan, suara aneh mulai terdengar lagi. Bukan lagi jeritan, tapi suara langkah kaki berat menyeret lantai. Duuk, duuk. Semakin lama, semakin dekat. Rizal berusaha meraba lantai untuk mencari musyafnya. Jemarinya menyentuh sesuatu yang basah dan lengket. Saat ia angkat tangannya, meski tak bisa melihat jelas, ia bisa merasakan bau anyir darah yang pekat. Hatinya bergetar hebat. Ya Allah, apakah ini ujian MU, atau aku sedang diganggu makhluk MU yang tidak tenang? Tiba-tiba, terdengar napas berat dari arah ranjang. Perlahan, dari kegelapan, muncul sosok. Tinggi, hitam, dengan tubuh yang tampak kurus tapi menjulang. Wajahnya, tidak ada. Hanya permukaan datar hitam tanpa mata, hidung, atau mulut. Namun entah bagaimana, Rizal bisa merasakan tatapan tajam dari sosok itu. Sosok itu berjalan mendekat, setiap langkahnya membuat lantai bergetar halus. Suasana semakin mencekam. Bau anyir bercampur dengan bau busuk bangkai menusuk hidung. Rizal ingin berlari, tapi kakinya seakan terpaku. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Makhluk itu berhenti tepat di depan ranjang. Lalu perlahan menunduk, mendekat ke arah Rizal. Dari wajah tanpa wajah itu, terdengar suara bergema. Kami dipanggil, kami dijadikan tumbal, kau tidak boleh pergi. Tubuh Rizal gemetar hebat. Ia merasa jiwanya seolah tersedot ke dalam kegelapan. Dalam ketakutan yang memuncak, ia teringat pesan ustaz yang pernah mengisi pengajian di musyalah rumah sakit. Saat rasa takutmu mencapai puncaknya, jangan percaya pada apa yang kau lihat, tapi percayalah pada kuasa Allah. Bacalah ayat-ayatnya, karena setan dan jin akan lemah di hadapan kalamullah. Dengan sisa tenaga, Rizal menutup mata, menengadahkan wajahnya, dan bersuara lantang meski suaranya bergetar. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi itu ia baca dengan sepenuh hati. Suaranya pecah karena ketakutan, tapi kalimat suci itu keluar terus-menerus. Tiba-tiba, ruangan bergetar. Makhluk tanpa wajah itu berteriak dengan suara melengking panjang. Suara jeritan bercampur dengan desis ular dan raungan hewan buas. Dinding ruangan bergetar, lampu lorong berkedip-kedip liar. Arg.
Sosok itu mundur, tubuhnya berasap, lalu perlahan hancur seperti abu tertiup angin. Bersamaan dengan itu, pintu ruangan terbuka dengan keras. Cahaya lampu lorong masuk, menerangi kembali ruang yang gelap. Rizal jatuh tersungkur, menangis terisak. Ayat kursi masih ia lantunkan, kini bercampur dengan istighfar dan doa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, astagfirullah rabbal baraya. Ya Allah, lindungi hamba MU yang lemah ini. Dan anehnya, seiring lantunan doa itu, hawa dingin yang menusuk perlahan menghilang. Bau anyir darah sirna. Ruangan kembali hanya tercium karbol, meski samar. Rizal tahu, ia baru saja berhadapan dengan penunggu lorong itu, makhluk yang mungkin sejak lama terikat dengan praktik hitam yang pernah dilakukan manusia. Makhluk yang kehilangan ketenangan karena dosa orang-orang yang memanggilnya. Malam itu, Rizal sadar satu hal, iman adalah satu-satunya benteng yang bisa menyelamatkan manusia ketika akal tak lagi mampu menjelaskan. Pagi menjelang. Sinar matahari mulai menyusup masuk lewat jendela-jendela besar rumah sakit. Hiruk-pikuk kembali terdengar. Suara pasien, langkah perawat, roda berangkar yang berdecit, semuanya menghapus sejenak sunyi mencekam malam sebelumnya. Namun bagi Rizal, malam itu takkan pernah ia lupakan seumur hidup. Ia berjalan lunglai menuju musyalah rumah sakit, wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman hampir tak bisa berhenti menangis. Mushaf kecil yang sempat terjatuh ia temukan kembali, tergeletak di bawah ranjang di ruang kosong itu. Ia memungutnya dengan tangan gemetar, lalu menciumnya sambil menitikkan air mata. Di musyalah, ia bertemu dengan seorang ustaz yang biasa menjadi pembimbing rohani bagi pasien dan keluarga pasien. Dengan suara terbata, Rizal menceritakan semua yang ia alami, bisikan gaib, sosok pasien yang sudah meninggal, hingga makhluk tanpa wajah yang hampir menyeretnya ke dalam kegelapan. Ustaz itu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata pelan, "Nak, jangan pernah meremehkan kekuatan syirik. Banyak manusia yang tergoda menggunakan pesugihan, santet, susuk, dan segala jalan hitam hanya demi kekuasaan atau harta. Apa yang kau lihat tadi malam, itu bukan kebetulan. Itu adalah jejak dari perbuatan manusia yang menukar iman dengan kesesatan. Jin dan setan akan terus menuntut tumbal, akan terus menampakkan diri, sampai manusia kembali kepada Allah dan membersihkan tempat itu dengan doa." Rizal terdiam, hatinya bergemuruh. Ia sadar, rasa takut yang ia alami hanyalah sebagian kecil dari azab yang menimpa orang-orang yang sengaja menjual jiwanya pada kesesatan. Sejak hari itu, hidup Rizal berubah. Ia tak lagi menganggap shift malam sebagai rutinitas kerja biasa. Setiap kali ia bertugas, ia mengawali dengan sholat sunnah, membaca ayat kursi di setiap lorong, dan memperbanyak zikir. Ia juga ikut aktif dalam pengajian mingguan rumah sakit, berharap bisa menutup celah-celah syirik yang pernah dibiarkan terbuka. Ruang kosong tempat kejadian itu akhirnya disucikan. Sejumlah ustaz dan kiai didatangkan, mereka membaca ayat-ayat suci, memanjatkan doa, dan membersihkan benda-benda yang ditemukan, botol berisi cairan merah, rajah di dinding, serta foto pasien yang ditempeli jarum. Semua dimusnahkan dengan cara yang syar'i. Namun Rizal tahu, meski benda-benda itu sudah dibersihkan, jejak ketakutan malam itu akan selalu tertinggal di dalam dirinya. Bukan sebagai trauma, melainkan sebagai peringatan. Bahwa dunia gaib itu nyata. Bahwa ada ruh-ruh yang gelisah karena dosa manusia. Bahwa setan dan jin bisa menampakkan diri, tapi mereka takkan pernah mampu melawan kalamullah. Dan yang paling penting, bahwa hidup ini hanya sementara. Rumah sakit menjadi saksi betapa tipisnya batas antara kehidupan dan kematian. Setiap pasien yang masuk bisa saja sembuh, tapi banyak pula yang berpulang. Ruh-ruh yang pergi meninggalkan jasad, sebagian tenang menuju rahmat Allah, sebagian lain terikat pada perbuatan syirik dan dosa. Malam horor itu mengajarkan Rizal, dan juga kita semua, bahwa ketakutan terbesar bukanlah pada hantu atau makhluk gaib, tetapi pada jika iman kita lemah ketika berhadapan dengan ujian hidup dan mati. Syirik adalah dosa besar yang membuka pintu bagi jin dan setan untuk masuk ke kehidupan manusia. Ayat-ayat Allah adalah perlindungan terbaik. Jangan remehkan zikir, doa, dan bacaan Quran, karena itulah benteng kita. Hidup di dunia hanyalah persinggahan. Kematian bisa datang kapan saja, dan hanya iman serta amal saleh yang menjadi bekal kita. Takutlah hanya kepada Allah. Karena setan hanya bisa menakut-nakuti, tapi mereka tak berdaya di hadapan hamba yang beriman. Malam di rumah sakit akan selalu sunyi. Tapi setelah kejadian itu,
Rizal tak lagi memandangnya sebagai horor semata. Bagi dia, kesunyian itu adalah panggilan, pengingat bahwa setiap detak jam adalah langkah menuju kematian. Dan hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita dari kegelapan dunia maupun akhirat.